Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya, Azalia Tahira, dengan NIM 2311020002, dan rekan saya, Imelia Jelita dengan NIM 2311020011, mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Di sini kami akan menjelaskan tentang hegemoni VOC dan Islam di Nusantara, fokusnya di pantai barat Pulau Sumatera. Nah, yang pertama kita membahas dulu kondisi geografis pantai barat Sumatera. Pada abad ke-17 hingga 18, pantai barat Sumatera menjadi wilayah strategis dalam perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Pariaman, dan Padang menjadi pusat perdagangan lada, emas, dan gaharu yang sangat dibutuhkan di pasar internasional. Istilah pantai barat Sumatera merujuk pada kawasan yang mencakup wilayah pesisir di Provinsi Sumatera Barat, Tapanuli, dan Bengkulu. Kedatangan pertama pedagang Belanda ke wilayah ini terjadi pada tahun 1596, di mana mereka berhasil mencapai pelabuhan Banten. Namun, kedatangan VOC dari Belanda membawa perubahan besar. Mereka menggunakan segala cara untuk mendominasi perdagangan, termasuk melalui perjanjian yang tidak adil, kekuatan militer, dan diplomasi licik. Sedangkan di sisi lain, kerajaan Islam, khususnya Aceh, tidak tinggal diam dan berjuang untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Dan apa sih pentingnya pantai barat Sumatera bagi perdagangan internasional? Pantai barat Sumatera tidak hanya strategis secara geografis, tetapi juga kaya terhadap sumber daya. Letaknya yang langsung menghadap Samudra Hindia menjadikannya jalur alternatif ketika Selat Malaka dianggap kurang aman. Pedagang dari India, Arab, hingga Eropa menggunakan pelabuhan di wilayah ini untuk berdagang. Komoditas berharga seperti lada, kapur barus, dan gaharu. Wilayah ini juga memiliki akses ke daerah pedalaman yang kaya sumber daya melalui rute-rute sungai dan jalur darat. Namun, keunggulan ini juga menarik bangsa Eropa untuk menguasainya. VOC melihat potensi besar pantai barat Sumatera sebagai salah satu pusat penghasil lada. Dengan kontrol atas wilayah ini, mereka berharap dapat memonopoli perdagangan lada di pasar Eropa dan mengeliminasi pesaing baik dari kerajaan lokal maupun pedagang internasional lainnya. Lalu, bagaimana sih strategi VOC dalam menguasai perdagangan? VOC tiba di pantai barat Sumatera dengan ambisi yang besar. Mereka menggunakan kekuatan militer untuk memaksa kerajaan lokal menyerahkan hak dagang mereka. Tidak jarang juga VOC membuat perjanjian yang menguntungkan pihak Belanda dan merugikan kerajaan lokal. Mereka juga membangun pos perdagangan di pelabuhan strategis seperti Padang, Pariaman, dan Air Bangis. VOC juga tidak segan melakukan blokade atau serangan langsung terhadap kerajaan-kerajaan yang menolak bekerjasama dengan VOC. Dalam beberapa kasus, mereka memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan lokal untuk melemahkan perlawanan. Misalnya, VOC mendukung salah satu pihak dalam konflik internal kerajaan, kemudian mengambil alih perdagangan mereka setelah pihak tersebut bergantung pada bantuan Belanda. Selanjutnya kita membahas perlawanan dari kerajaan Islam. Kesultanan Aceh adalah kekuatan lokal yang paling kuat dalam menghadapi VOC. Aceh tidak hanya memiliki pengaruh besar di pantai barat Sumatera, tetapi juga hubungan erat dengan dunia Islam, termasuk Kesultanan Utsmaniyah. Aceh juga menerapkan kebijakan monopoli perdagangan lada. Semua komoditas dari wilayah kekuasaannya harus melalui Kutaraja, yaitu pusat perdagangan Aceh. Selain itu, Aceh menggunakan aliansi politik, termasuk pernikahan antar kerajaan untuk memperkuat pengaruhnya. Pada awalnya, Belanda dilarang berdagang di pantai barat Sumatera oleh Aceh, meski telah beberapa kali mencoba sejak tahun 1598. Pelanggaran ini pertama kali dilakukan oleh Paulus van Cirder pada tahun 1600, namun upaya tersebut gagal karena penduduk dan pejabat setempat menolak bertransaksi dengan Belanda. Pelanggaran lain dilakukan oleh armada Zwarte en Witte Arend pada tahun 1601, yang berakhir dengan penyerangan oleh penduduk Tiku sebagai hukuman karena melanggar larangan Aceh. Namun, pada tahun 1602, Aceh memberikan izin berdagang kepada Portugis dan Belanda. Kemudian, pada tahun 1607, VOC diizinkan untuk membuka loji di Tiku. Saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, Belanda dilarang untuk berdagang di Aceh karena dianggap tidak memberikan keuntungan cukup bagi Aceh. Akan tetapi, Belanda tidak tinggal diam dan mencari banyak cara agar tetap bisa menguasai pantai barat Sumatera dengan cara melakukan kontak dengan penguasa lokal untuk melemahkan dominasi Aceh. Setelah wafatnya Iskandar Muda, Aceh mulai melemah dan pantai barat Sumatera didominasi oleh Belanda. Hal ini berdampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di pantai barat. Konflik antara VOC dan kerajaan lokal membawa perubahan besar pada struktur masyarakat di pantai barat Sumatera. Kehadiran VOC menggeser kontrol ekonomi dari tangan kerajaan lokal ke tangan kolonial. Memasuki akhir abad ke-19, perdagangan di pantai barat Sumatera mulai meredup karena produksi kopi yang mulai menurun. Hal ini menyebabkan banyaknya kantor konsul Belanda yang tutup.
Berbagai upaya dilakukan untuk melakukan revitalisasi ekonomi, namun tidak berhasil untuk mengembalikan kejayaan sebelumnya. Jadi kesimpulannya, Pantai Barat Sumatera adalah saksi sejarah dari persaingan sengit antara VOC dan kerajaan Islam lokal. Perjuangan Kesultanan Aceh dan wilayah lain di Pantai Barat menunjukkan bagaimana kekuatan lokal berusaha melindungi kedaulatan mereka dari dominasi asing. Meski VOC berhasil mendominasi wilayah ini, pada akhirnya perlawanan yang dilakukan oleh kerajaan lokal memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menjaga identitas budaya, agama, dan politik. Sejarah ini bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga refleksi tentang bagaimana kekuatan global mempengaruhi dinamika lokal. Apa yang terjadi di Pantai Barat Sumatera adalah pengingat bahwa perjuangan untuk kedaulatan selalu relevan di segala zaman. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.